Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fraksi mol ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapkan alat tulisnya untuk langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fraksi mol. Apa sih itu fraksi mol ya? Oke, fraksi mol itu biasanya disimbolkan dengan X gitu ya. Fraksi mol itu adalah perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Oke, jadi intinya perbandingan mol suatu zat itu dengan seluruh komponen dalam suatu larutan gitu. Itu adalah fraksi mol. Fraksi itu adalah bagian ya, bagian. Fraksi itu artinya bagian ya. Nah, kita perlu ketahui dulu larutan itu kan terdiri dari dua komponen ya. Terdiri dari bagian zat terlarut, ada juga fraksi dari zat pelarut ya. Nah, biasanya zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Nah, zat pelarut itu lebih banyak artinya kan. Zat pelarut universal itu biasanya air gitu. Jadi kalian nanti kalau misalnya di dalam fraksi mol ini kalian harus bisa membedakan mana zat larut, mana zat pelarutnya seperti itu. Nah, zat pelarut itu biasanya air karena di air itu merupakan pelarut universal gitu ya. Ya, jadi dalam suatu larutan terdapat dua fraksi mol, yaitu fraksi mol zat terlarut. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan XT, aslinya fraksi zat terlarut, T-nya itu terlarut ya. Dan fraksi mol pelarut atau biasa disimbolkan dengan XP, yaitu fraksi dari pelarut. Nah, oke, tadi kan dari pengertian ini maka bisa dirumuskan gitu ya. Kalau kita ingin mencari fraksi mol dari zat terlarut, maka tadi kan apa? Banyaknya mol zat suatu zatnya itu berarti kan molnya jadi zat terlarut. Nah, dengan dibandingkan dengan keseluruhan komponen ya. Tadi komponennya ada zat terlarut dan pelarut, maka di sini mol terlarut dan mol pelarut gitu. Sama halnya dengan ketika kita mencari fraksi mol pelarut ya, maka yang di atasnya ini adalah mol pelarutnya dan di bawahnya ini mol keseluruhan, yaitu terlarut dan pelarut. Nah, ketika mol fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu dijumlah, itu hasilnya itu 1 ya. Jadi jumlah fraksi mol pelarut dan terlarut itu jumlahnya 1. Nah, karena kan ini suatu kesatuan seperti itu ya. Jadi oke, tadi keterangannya XT-nya itu berarti fraksi mol terlarut, kalau XP itu fraksi mol pelarut ya. Nah, N itu kan mol ya. Kita sudah belajar tentang konsep mol ya, sudah belajar konsep mol. Jadi mol itu kan rumusnya apa? N sama dengan gram atau massa bagi mR-nya atau AR-nya ya. Kalau senyawa berarti mR, kalau suatu unsur itu berarti AR, ya kan? Kita udah belajar yang ini. Jadi ini penjabarnya, mol itu juga bisa dicari dari massa dibagi mR-nya, massa molekul relatifnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal diketahuinya bukan mol tapi massa dan mR, maka dicari dulu molnya itu dicari dulu dengan membagi massa dan mR-nya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini seperti ini ya. Sebanyak 90 gram glukosa itu C6H12O6 ya, dilarutkan dalam 360 gram air. Nah, ini ada airnya nih. Tentukan fraksi mol masing-masing zat ya. Di sini kan berarti apa? Di sini kan berarti ini kan dilarutkan ya. Dilarutkan berarti siapa? Ya, berarti ini zat larutnya ya. Ya kan terlarut, dilarutkan ya. Berarti pelarutnya siapa? Kalau ada air biasanya pelarutnya itu air ya. Nah, ini kan masing-masing, berarti ditanyakan XP dan XT-nya gitu kan. Nah, ini kan untuk XP ini kan ada, ini kita harus cari dulu. XP itu berarti rumusnya NP dibagi NT per NP. Nah, ini fraksi mol pelarut itu berarti air ya. Airnya berapa mol nih?
Nah, akhirnya kita cari dulu molnya. Mol itu kan tadi apa? Massa dibagi MR. Massanya 360 ya. Nah, ini MR-nya berapa? Air itu kan H2O ya. Berarti MR dari H2O berarti kan itu ada hanya 2 ya, berarti 2 dikali 1 kan, 2 dikali 1 ditambah ini O nya itu kan 1 dikali 16, maka berapa? 18. Nah, maka ini 18 nih, 360 dibagi 18 didapatkan 20 mol. Nah, sama halnya dengan glukosa ini kan 90 gram ya, masukkan ke sini. MR-nya cari berarti 6, ya kan ini ada 6. Ini nanti kalian jabarkan saja ya. Berarti kan ini MR-nya kita cari nih, C6H12O6. C-nya ada 6. Berarti 6 dikali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 dikali 16. Didapatkan hasil 180 gram per mol atau MR-nya 180. Nah, 90 dibagi 180 itu hasilnya 0,5. Udah nih, masing-masing udah kita cari. Oke, kita cari dulu yang XP, berarti fraksi mol dari pelarut yaitu air. Nah, molnya dari air itu kan 20 mol. Nah, terus kemudian komponen keseluruhan NT dan NP berarti 0,5 ditambah 20 ya. Berarti 20 dibagi 2,5 didapatkan hasil 0,98 ya. Nah, ini juga bisa dicari dengan cara yang sama seperti ini kan. XT itu berarti NT dibagi NT ditambah NP. NT-nya 0,5, NT dan NP-nya dijumlah ya, didapatkan hasil 0,02. Atau kalian bisa cari dengan cara ini lebih cepat ya. Kalau sudah salah satunya dicari, sudah diketahui gitu kan, kalian bisa langsung saja, tadi kan XP ditambah XT atau XT ditambah XP sama aja ya, itu kan sama dengan 1. Nah, ini XP-nya udah diketahuinya 0,98 ya kan. Nah, ini ditanyakan XT-nya gitu kan. Ya sudah, berarti apa? XT-nya itu adalah 1 dikurangi 0,98 gitu kan. Ya, didapatkanlah 0,02 gitu. Jadi kalian bisa langsung seperti ini ya. Bisa pakai rumus yang ini nih, yang tadi, karena kan XP ditambah XT itu 1 ya. Kalau udah salah satu diketahui tinggal dicari saja yang lainnya gitu kan. Ya, gitu. Oke, ini ada contoh soal lagi nih. Ini gini, sebanyak 6 gram urea itu CONH2 2 kali ya, seperti ini. MR-nya katanya 60, dilarutkan dalam 90 gram air. Nah, berarti zat larutnya siapa? Urea ya. Ya, terlarutnya berarti urea. Berarti pelarutnya air. Pokoknya kalau ada air itu dia sebagai pelarut ya. MR-nya 18, fraksi mol urea. Oh, yang ditanyakan adalah si ureanya ini, XT-nya. Ya, berarti NT molnya urea dibagi mol keseluruhan. Kita cari dulu molnya urea. Itu massa dibagi MR. Massanya 6 dibagi MR-nya 60, dapati 0,1 mol. Kemudian kita juga cari molnya dari H2O. Massa dibagi MR. Berarti 90 dibagi 18 didapatkan 5 mol. Ya, kalau ditanyakan fraksi mol urea ya berarti di sininya yang di atasnya mol urea atau yang terlarutnya ya. Itu berapa? 0,1 dibagi 5 ditambah 0,1 dapati hasilnya ini kebalik ya, ini NT-nya 0,1 ditambah 5 sama aja ya, berarti itu hasilnya 0,02 mol 0,02 fraksinya dari urea gitu ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang fraksi mol. Ini gampang banget ya, jadi fraksi mol rumusnya seperti itu. Bisa ditanyakan fraksi molnya zat larut, bisa ditanyakan fraksi molnya pelarut. Nah, kalau misalnya ada campuran-campuran lain itu tinggal pokoknya yang ditanyakan, molnya ditanyakan dengan mol keseluruhan dibandingkan mol keseluruhan gitu aja rumusnya ya. Ibu cukupkan tentang itu yang saja yang bisa Ibu sampaikan tentang fraksi mol. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.